Nomor 1. Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual. Hal ini merupakan asas A. Perikemanusiaan, B. Keadilan, C. Keseimbangan, D. Perlindungan, E. Non-diskriminatif. Jadi jawaban yang tepat adalah asas keseimbangan. Berikut pembahasannya. Pada pasal 2, pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut. Yang pertama adalah ada asas perikemanusiaan, lalu yang kedua asas keseimbangan, asas manfaat, asas pelindungan, asas penghormatan, asas keadilan, asas gender dan non-diskriminatif, dan asas norma agama. Nah, asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual. Nomor selanjutnya, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Namun, hak menerima atau menolak tersebut tidak berlaku pada A. Penderita penyakit yang yatim piatu, B. Ibu hamil dengan risiko tinggi, C. Gangguan mental berat, D. Penderita yang tidak memiliki perwalian, E. Keadaan seseorang yang komposmentis. Jawaban yang tepat adalah C. Gangguan mental berat. Berikut pembahasannya ada di pasal 56. Ayat 2, hak menerima atau menolak tidak berlaku pada A. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Lalu, tidak berlaku pada keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri dan gangguan mental berat. Nomor selanjutnya, 1. Pola penyakit, 2. Kebutuhan kesehatan, 3. Fungsi ekonomi, 4. Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah dalam menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya yaitu A. 1, 2, 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. Benar semua. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Nah, pada pasal 35 diketahui bahwa penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Soal selanjutnya, di bawah ini yang tidak termasuk dalam cakupan kesehatan reproduksi, yaitu A. Penggunaan sel punca, B. Pengaturan kehamilan, C. Saat sebelum hamil, D. Saat melahirkan, E. Penggunaan alat kontrasepsi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Penggunaan sel punca. Pembahasannya terdapat di pasal 71 ayat 2. Kesehatan reproduksi meliputi saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Lalu dari pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual, serta kesehatan sistem reproduksi. Soal selanjutnya, 1. Tempat proses belajar mengajar, 2. Tempat anak bermain, 3. Tempat kerja, 4. Angkutan umum. Soalnya, yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok antara lain A. 1, 2, 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. Benar semua.
Jadi jawaban yang tepat adalah benar semua. Pembahasannya ada di pasal 115 ayat 1, di mana kawasan tanpa rokok antara lain yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. Soal berikutnya, berikut adalah pernyataan yang benar tentang bedah mayat, yaitu A. Bedah mayat forensik dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan. B. Bedah mayat anatomis dilakukan untuk kepentingan pendidikan dan bidang ilmu kedokteran dan biomedik. C. Bedah mayat anatomis dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum. D. Bedah mayat klinis dilakukan untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik. E. Bedah mayat anatomis ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan atau menyimpulkan penyebab kematian. Jawaban yang tepat adalah B. Bedah mayat anatomis dilakukan untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik. Berikut pembahasannya. Yang pertama itu ada bedah mayat klinis di rumah sakit untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan. Juga ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan atau menyimpulkan penyebab kematian. Sedangkan untuk bedah mayat anatomis ini di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran. Gunanya untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik. Yang terakhir ada bedah mayat forensik untuk kepentingan penegakan hukum. Soal selanjutnya, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia A. 17 tahun, B. 18 tahun, C. 20 tahun, D. 21 tahun, E. 25 tahun. Jawaban yang tepat adalah 18 tahun. Nah, ini ada di pasal 131 ayat 2. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Soal selanjutnya, 1. Surveillance faktor risiko, 2. Registry penyakit, 3. Surveillance kematian, 4. PWS-KIA. Pertanyaannya, pendekatan yang dapat digunakan untuk pengendalian penyakit tidak menular antara lain A. 1, 2, 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. benar semua. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3. Pembahasannya terdapat di pasal 159 ayat 1. Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan surveillance faktor risiko, registry penyakit, dan surveillance kematian. Soal selanjutnya, anggaran kesehatan yang diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik adalah sekurang-kurangnya sebesar bla 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 dari APBN dan APBD. A. 1/3, B. 2/3, C. 3/3, D. 1/2, E. 2/5. Jawaban yang tepat adalah B. 2/3. Pembahasannya ada di pasal 171 ayat 3. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat yang di atasnya diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 dari APBD dan APBN. Nah, untuk di ayat satunya dinyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari APBN di luar gaji. Sementara untuk besaran di
pemerintah daerahnya, yaitu 10% dari APBD di luar gaji. Nomor selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ tubuh atau melakukan bedah plastik dengan tujuan mengubah identitas seseorang atau melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama, bla bla bla, dan denda paling banyak, bla bla bla. A. 5 tahun dan 1 miliar. B. 5 tahun dan 500 juta. C. 5 tahun dan 100 juta. D. 10 tahun dan 1 miliar. E. 10 tahun dan 500 juta. Jawaban yang tepat adalah D. 10 tahun dan 1 miliar. Nah, pembahasannya ini ada di pasal 129, 193, dan 194. Memiliki pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Baik itu untuk orang-orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh, atau orang-orang yang sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang, serta untuk orang-orang yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terima kasih.